Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan mata kuliah Manajemen Sistem Informasi yang pada kesempatan kali ini saya akan membahas terkait dengan chapter 1 dan ini juga lanjutan informasi sistem informasi pada bisnis saat ini. Dalam penjelasan yang akan saya sampaikan, saya ingin menyampaikan bagaimana peran sistem informasi itu dalam perspektif bisnis saat ini dan ini merupakan sub chapter bagian kedua yang menjelaskan tentang perspektif sistem informasi itu sendiri. Kalau kita berbicara tentang sistem informasi, tentu teman-teman sekalian juga sudah banyak yang mengetahui bahwa sistem informasi itu adalah kumpulan komponen yang saling terkait. Ya, tentunya komponen-komponen ini akan bekerja di dalam proses ya, mengumpulkan data, memproses, menyimpan, dan mendistribusikan informasi. Tentu sistem informasi juga ini adalah sebuah sistem yang peran untuk mendukung pengambilan keputusan, tentunya untuk level manajemen dan bahkan di level eksekutif ya. Dengan adanya sistem informasi ini kita bisa melakukan berbagai pengambilan keputusan, melakukan koordinasi dan pengendalian proses bisnis di sebuah organisasi. Nah, kita juga perlu mengetahui bagaimana itu informasi dan data. Ya, tentu data adalah fakta yang dicatat ya, fakta yang ada di dalam setiap proses transaksi atau pencatatannya, dan kemudian informasi adalah data yang telah dibentuk menjadi informasi dalam melalui processing sehingga dia memiliki makna. Itu adalah informasi. Sebagai contoh mungkin kita setiap hari ya mendapatkan informasi ya, baik itu dari beberapa proses ya. Contoh umpamanya eh, teman-teman sekalian memiliki data ya, data mungkin tadi saya sampaikan di kelas Bapak Ibu, ada mahasiswa dengan latar belakang pendidikan S1-nya adalah katakanlah psikologi. Ya, yang kedua ada mahasiswa kedua dengan pendidikan S1-nya adalah manajemen. Dan ada beberapa mahasiswa lagi ya yang dari total akumulasi data mahasiswa kelas manajemen ini, magister manajemen ini adalah 20, katakan seperti itu. Dari total 20 itu latar belakang pendidikan manajemen lebih banyak ya, katakanlah 60%. Nah, tentunya ini adalah data. Ya, data. Setelah dilakukan pengolahan data, saya bisa mendapatkan informasi bahwa kelas magister manajemen saat ini didominasi oleh mahasiswa lulusan dari prodi magister manajemen. Ya, ini adalah sebuah informasi. Ya, setelah artinya ada proses pengolahan ya, bisa itu saja dalam proses kalkulasi, bisa itu saja dalam proses klasifikasi, atau juga bisa dalam proses prediksi dan lainnya. Itu merupakan informasi ya. Nanti bisa di level atasnya ada yang namanya knowledge ya. Jadi data, informasi, knowledge dan insight ya. Ini adalah level dari data. Nah, kemudian ini sebagai contoh dalam perspektif data dan informasi tadi adalah data setelah dilakukan proses akan mendapatkan informasi. Pemrosesan tentunya bisa saja melalui berbagai sistem informasi. Ya, di sana ada sistem basis data, di sana ada sistem informasi, di sana terjadi transaksi, di sana terjadi proses, bisa saja kalkulasi seperti yang saya katakan tadi, bisa saja proses edit ya, update dan seterusnya sehingga dihasilkan sebuah informasi. Ya, jadi itu perbedaannya. Kemudian teman-teman juga perlu memahami bahwa sistem informasi itu terdiri dari tiga aktivitas utama ya. Ini adalah aktivitas utama yang berhubungan dengan bagaimana sebuah manajemen ya di dalam sebuah organisasi. Tentunya yang pertama adalah input.
Input ini adalah proses menangkap data mentah ya dari organisasi atau lingkungan eksternal. Ini yang seperti saya contohkan tadi. Yang kedua adalah processing. Processing ini akan mengubah data mentah menjadi bentuk yang bermakna. Kemudian aktivitas yang ketiga itu adalah output adalah mentransfer informasi yang diproses ke orang atau aktivitas yang digunakannya. Jadi ini adalah tiga aktivitas sistem informasi yang menghasilkan informasi yang dibutuhkan di dalam sebuah organisasi. Ya. Sebagai contoh, umpamanya sebagai input, saya mengambil contoh absensi di sebuah organisasi ya. Setiap hari semua karyawan wajib absen masuk dan pulang ya. Pada saat absen masuk itu adalah record data ya yang masuk ke dalam sistem kita, sistem basis data kita, dan nanti pada saat pulang juga seorang karyawan wajib absen ya. Absennya bisa menggunakan digital signature atau face recognition ya, untuk saat ini berbasis sidik jari atau berbasis wajah ya. Nah, itu terekam setiap hari. Ya, hari per hari itu adalah input ya. Input data sehingga nanti diproses di akhir ya, setelah diproses di akhir bulan biasanya HRD akan memberikan informasi jumlah waktu keterlambatan seorang karyawan A umpamanya gitu, berapa menit. Nah, ini adalah akumulasi dari keterlambatan dan ini disebut sebagai informasi. Informasi ini bisa didapatkan setelah dilakukan processing ya. Di dalamnya tentu processingnya macam-macam ya, ada kalkulasi, ada klasifikasi yang seperti yang saya katakan tadi. Nah, outputnya apa? Ya, outputnya adalah dari informasi jumlah keterlambatan itu ya dihasilkan, umpamanya biasanya di beberapa organisasi memberikan punishment ya, potongan punishment ya, atau potongan poin ya, sehingga itu adalah output dari uh, input yang telah diproses gitu ya. Kemudian di dalam sistem juga tentu ada feedback yang perlu dikembalikan ya, output yang dikembalikan kepada organisasi sehingga organisasi bisa menyesuaikan, nanti bisa mengevaluasi kembali terkait dengan perbaikan input. Ya, bisa saja tadi dalam contoh yang saya katakan absensi, oh ternyata saya merasa saya tidak absen, artinya ada yang tidak akurat di dalam proses perekaman input ya. Ini kita bisa berikan feedback kepada pengelola atau kepada HRD, ada proses input yang tidak akurat ya, sehingga nanti feedback ini akan di diproses atau dievaluasi oleh pihak-pihak terkait sehingga ada proses perbaikan terhadap input ya. Itu kemudian eh, komputer juga ya, ini menjadi salah satu bagian perangkat yang diperlukan ya. Jadi sistem informasi itu akan berjalan di perangkat komputer, bisa itu dalam berupa server dan perangkat-perangkat lainnya ya, perangkat teknis lainnya, bisa saja jaringan ya, bisa saja perangkat perekaman tadi saya katakan, perangkat face recognition-nya, perangkat digital digital signature-nya dan seterusnya. Nah, itu. Nah, secara umum perspektif sistem informasi di dalam sebuah organisasi, di dalam manajemen itu saya gambarkan seperti ini ya, di mana ada proses input, processing dan output ya. Input dilakukan, diproses, bisa saja klasifikasi, range, kalkulasi, outputnya bisa jadi feedback. Tentunya sistem informasi ini juga yang memiliki keterhubungan ya dengan pihak-pihak eksternal seperti suppliers, customers, regulatory, pemerintah, ya, stakeholders dan kompetitor. Nah, di dalam konteks sistem informasi ini artinya sistem informasi ini dapat mempengaruhi ya baik internal dan eksternal untuk di dalam proses bagaimana menjalankan sebuah proses bisnis di dalam organisasi. Ya, tentunya faktor itu menjadi penting untuk kita pahami.
Kemudian secara umum ya, sistem informasi yang efektif ya memerlukan pemahaman tentang organisasi. Karena apa? Karena once kita punya sistem informasi tetapi organisasinya tidak berjalan dengan baik, ini tidak akan bisa menghasilkan kinerja yang optimal. Ya sehingga dibutuhkan organisasi, manajemen dan teknologi informasi yang ini semuanya akan memberikan nilai bagi perusahaan manakala ketiga komponen ini bisa dikelola dengan baik atau bisa disinkronisasi dengan baik terhadap sistem informasinya. Karena tentu sistem informasi ini akan berbicara tentang nanti tata kelolanya seperti apa yang dikelola dari sisi organisasinya ya tadi sebagai contoh yang dikelola adalah sumber daya manusianya ya kemudian teknologinya seperti apa ya teknologinya tadi saya katakan bagaimana perangkat-perangkat face recognition-nya bisa terkoneksi dan bisa memberikan input ya sebagai data input bagi sistem informasi. Nah, kemudian bagaimana manajemennya, siapa yang mengelolanya, divisi apa ya, bagaimana tata kelolanya, apa regulasi yang perlu diinjek atau perlu diimplementasikan di dalam sistem. Ya tentunya keterhubungan peran dari tiga ini menjadi cukup penting untuk keberhasilan sebuah sistem informasi dan sistem informasi juga harus memberikan dampak positif dalam keberhasilan organisasi, keberhasilan manajemen dan keberhasilan teknologinya. Itu perspektifnya. Sehingga diperlukan ya di dalam sebuah organisasi yang mengimplementasikan sistem informasi tentu ada tata kelolanya, tentu ada struktur organisasinya, ya dan ada orang yang bertanggung jawab dan siapa yang memiliki otoritas terhadap tugas-tugas ini. Tentunya ada manajemen senior, manajemen menengah, ya manajemen operasional, ada knowledge worker, data worker dan pekerja produksi. Semua level ini juga memiliki peran dan tanggung jawab di dalam organisasi dan bentuk tanggung jawab ini akan diinterpretasi ke dalam sistem informasi. Karena di dalam sistem informasi pun mereka akan memiliki peran dan tanggung jawab. Ya sebagai contoh tadi saya katakan HRD, katakanlah levelnya adalah manajemen senior. Manajemen senior atau manajer HRD itu memiliki tanggung jawab untuk mendapatkan atau memberikan eh, eh, informasi terkait dengan siapa umpamanya katakanlah pegawai yang memiliki tingkat keterlambatan tinggi. Apa tindak lanjutnya dari sisi kebijakan organisasi. Nah, tentunya manajemen senior ini punya akses ke dalam sistem dan harusnya sudah memiliki dashboard ya yang dimana dashboard ini adalah hasil informasi hasil kalkulasi dari data yang diinput setiap hari oleh semua karyawan yang masuk di dalam rekaman data kehadiran. Nah, ini tentunya ada otoritas-otoritas dan level tanggung jawab yang berbeda-beda ya. Nah, kalau kita melihat ya dari sisi dimensi organisasi sistem informasi, paling bawah itu adalah data workers, production, service workers, operational management, middle management. Di sini adalah scientist dan knowledge worker. Yang paling atas adalah senior management. Ini dibagi menjadi 3 layer ya. Jadi dari operational management itu ada production, service worker dan data worker. Dari middle management itu ada scientist dan knowledge worker ya artinya tenaga ahli ya. Jadi di level middle, menengah dan senior management. Nah, jadi ada beberapa kalau kita melihat dari dimensi organisasinya, ya anggap ini sebagai organisasi yang memiliki proses bisnis, penjualan, ya pemasaran, ya ada di sana sumber daya manusianya, ada sistem keuangan dan akuntansinya, ada manufaktur dan produksinya. Tentu orang-orang ini berperan di dalam organisasi, dalam divisi-divisi tersebut, dan di dalam sistem juga orang-orang ini juga memiliki eh,
memiliki peran ya dan memiliki tugas dan tanggung jawab, sehingga organisasi-organisasi ini akan mencirikan proses bisnis yang unik. Karena apa? Karena sistem informasi akan memungkinkan pengelolaan organisasi ini menjadi lebih fleksibel ya, dengan budaya bisnis yang unik juga dan politik organisasi yang unik juga, karena ada intervensi sistem informasi di dalam semua eh, pengelolaan organisasi. Nah, di dalam perspektif bisnis, pada sistem informasi adalah instrumen ya untuk menciptakan nilai. Jadi tentu ini adalah instrumen untuk menciptakan nilai. Yang diharapkan adalah dengan adanya sistem informasi, kinerja meningkat, produksi meningkat, kualitas pekerjaan meningkat, dan hasil meningkat. Di mana investasi dalam teknologi informasi ini menghasilkan keuntungan yang lebih besar ya. Idealnya ya, yang pertama adalah produktivitas meningkat, tadi saya katakan pendapatan meningkat, posisi strategis jangka panjang yang unggul juga meningkat, sehingga sistem informasi menjadi salah satu instrumen penting untuk dimiliki oleh setiap organisasi atau perusahaan. Nah, dari proses ini, rantai nilai informasi tentu ya kita bisa melihat dengan adanya sistem informasi, kita bisa melihat data mentah diperoleh dari mana dan diubah melalui tahapan apa, dan proses inilah yang akan menambah nilai. Jadi kita benar-benar tahu data mentah dalam prosesnya terjadi seperti apa dan nilainya bagaimana. Dan ini adalah informasi. Dan nilai sistem informasi ini ditentukan ya sejauh mana sistem tersebut menghasilkan keputusan yang baik ya. Jadi sistem informasi yang baik adalah sistem informasi yang mampu menghasilkan keputusan yang lebih baik, yang efisiensinya lebih besar dan keuntungannya lebih tinggi. Jadi ukuran keberhasilan implementasi sistem di sebuah organisasi adalah ini tadi, keputusan jadi lebih baik, efisiensi lebih besar, dan keuntungan lebih tinggi. Idealnya seperti itu. Nah, terkadang di dalam prosesnya implementasi ini banyak masalah. Ya, investasi sudah dilakukan. Investasi IT semiliar, 1 miliar, 2 miliar, tetapi ini tidak eh, bisa memberikan dampak yang baik ya, atau feedback yang baik untuk efisiensi, untuk keuntungan, untuk keputusan yang lebih baik. Kenapa? Karena ini tadi tidak terjadi sinkronisasi yang baik antara ya organisasi, manajemen, dan teknologinya. Ya tadi saya sampaikan bahwa kalau balik kepada slide sebelumnya, perlu ada sinkronisasi antara organisasi, tata kelola organisasi, kebijakan, teknologi, dan manajemen di dalam interpretasi interaksi sistem informasinya, sehingga apabila ini balance dan sesuai dengan visi misi organisasi, ya idealnya sistem informasi memberikan dampak positif ya. Tetapi ya ini kan teorinya, di dalam proses implementasi tentu saya yakin banyak kendala ya, banyak hambatan ya, banyak hal-hal yang perlu untuk disesuaikan ya, sehingga kalau kita melihat sebuah business value ya dari sebuah implementasi sistem informasi yang ada di sebuah organisasi, sistem informasi ini adalah serangkaian aktivitas yang bernilai tambah ya, untuk apa? Memperoleh, untuk mengubah dan mendistribusikan informasi yang dapat digunakan oleh manajer untuk meningkatkan pengambilan keputusan dan meningkatkan kinerja organisasi, dan pada akhirnya akan meningkatkan profitabilitas perusahaan atau keuntungan bagi perusahaan. Tentunya kalau kita mau melihat dari informasi processing activity-nya, mulai dari data collection and storage ya, pengambilan data, penarikan data, transformation data kepada sistem informasi, diseminasi, kemudian masuk kepada bisnis proses. Di sana ada supply chain, enterprise management, customer management, knowledge management. Ini semua menjadi bagian tindak lanjut dari processing ya. Jadi dari data collection, transformation, dissemination ini input ya, kemudian bisnis proses
ini supply chain sudah masuk dalam proses, dan ke dalam manajemen activity-nya, organisasinya ada planning, koordinasi dan controlling. Modeling ini bagian dari evaluasi dari processing atau implementasi dari sebuah sistem informasi. Dan diharapkan dengan inilah yang disebut sebagai business value. Yang business value itu harus kepada profitabilitas ya, atau keuntungan bagi perusahaan dan menjadi strategic position untuk perusahaan. Ini yang disebut dengan keunikan perusahaan, nilai tambah perusahaan, keunggulan perusahaan, atau advantage kompetitif atau competitive advantage bagi perusahaan. Nah, inilah yang menjadi peran penting sistem informasi yang diimplementasikan di sebuah organisasi. Secara singkat saya bisa katakan bahwa sistem informasi harus mendatangkan keunggulan kompetitif bagi perusahaan dan di end harus profit. Yaitulah peran dari sistem informasi. Nah, kalau kita lihat ya dari variasi pengambilan investasi teknologi di perusahaan ya, tentu ini kita bisa melihat ada 4 kuadran yang setiap kuadran ini memiliki atau mewakili perusahaan. Ya, contoh kuadran 1 adalah perusahaan ya mewakili investasinya jauh lebih sedikit di bidang IT namun tetap menerima keuntungan besar. Ya, ini di kuadran 1. Ya, artinya apa? Memang keterbatasan di dalam pembiayaan IT, tetapi di sini menunjukkan bahwa IT bisa memberikan keuntungan besar atau penggunaan yang maksimal. Ya, jadi walaupun sistem teknologinya nggak banyak, tapi dipergunakan optimal di dalam proses bisnisnya. Nah, kuadran kedua menunjukkan perusahaan yang banyak investasi IT-nya dan menerima imbalan lebih besar. Ya, tentunya berbanding lurus ya. Investasi IT-nya tinggi, harusnya penerimaan lebih besar lagi ya dari keuntungan di kuadran 1. Ini idealnya gitu ya. Kemudian di kuadran 3 perusahaan investasi jauh lebih sedikit untuk IT ya, 0,5 ya untuk investasi IT-nya. Productivity-nya. Kemudian yang berinvestasi sedikit di bidang IT namun menerima keuntungan yang buruk. Ya, ini ya sesuai ya. Jadi perusahaan yang tidak punya teknologi, tidak punya sistem informasi, tidak dikelola dengan menggunakan IT atau sistem informasi, ya keuntungannya buruk. Kemudian keempat, perusahaan-perusahaan yang banyak investasi di bidang IT namun menerima hal yang buruk. Ini yang paling tragis ya, investasi IT-nya banyak ya tetapi hasilnya buruk. Nah, ini ada hal di strategi ya dan model bisnis yang tidak sinkron dengan sistem informasi. Tentunya ada SDM juga yang tidak sinkron di sana. Jadi ini sebagai hal. Nah, kita inginnya adalah nomor 2 ya, perusahaannya investasinya banyak di bidang IT dan imbalannya keuntungannya lebih besar. Ya, bisa dilihat ya dari 4 kuadran ini. Nah, kemudian berinvestasi dalam teknologi informasi tidak menjamin keuntungan yang baik. Ya, jadi perlu ada variasi ada sinkronisasi yang saya katakan tadi ya untuk bisa menjamin dan memastikan bahwa akan ada keuntungan. Variasi yang cukup besar dalam keuntungan yang diterima perusahaan dalam sistem IT. Yang pertama, ya faktor yang bisa menentukan adalah model bisnis yang tepat. Ya, karena investasi tinggi tapi model bisnisnya salah, ya itu tidak akan baik ya. Yang diharapkan adalah investasi IT tinggi, model bisnisnya tepat. Artinya model bisnis ini akan menginterpretasi bagaimana proses-proses ini bisa digitalisasi, diefisiensikan ya, dihandle oleh sistem, dievaluasi oleh sistem, dan tadi di end-nya adalah kebijakan, keputusan yang efektif, efisien. Kemudian faktor lain adalah berinvestasi dalam aset pelengkap. Jadi perlu juga ada aset pelengkap lainnya ya untuk bisa mendukung kebijakan-kebijakan sistem dan teknologi informasi, sehingga apa? Profitability, yaitu.
Aset pelengkap itu ya diperlukan untuk memperoleh nilai dari investasi utama. Perusahaan yang mendukung investasi teknologi dengan investasi pada aset pelengkap akan menerima keuntungan lebih. Ya, misalnya ya berinvestasi pada teknologi dan sumber daya manusianya. Agar apa? Agar teknologinya dapat berfungsi dengan baik. Jadi ini yang disebut sebagai aset pelengkap. Jadi nggak bisa cukup hanya beli teknologi sistem yang canggih, tapi SDM-nya tidak ada, SDM-nya tidak sesuai. Perlu ada aset pelengkap yang namanya sumber daya manusia yang kompeten. Tentu ya, yang kompeten, yang bisa mengutilisasi, yang bisa memaksimalkan kinerja dari teknologi dan sistem itu sendiri. Oke, aset organisasi yang bisa kita ambil contoh misalnya model bisnis yang sesuai ya. Ini juga sebagai aset pelengkapnya, proses bisnis yang efisien. Dari sisi aset manajerial, insentif untuk inovasi manajemen, kinerja tim atau kerja tim dan lingkungan yang kolaboratif, serta aset sosial termasuk menjadi aspek pendukung ya yang menjadi aset pelengkap bagi keberhasilan organisasi yang menerapkan sistem informasi. Infrastruktur internet dan telekomunikasi dan standar teknologi ini adalah aset sosial yang mendukung keberhasilan itu. Nah, di dalam pendekatan kontemporer terhadap sistem informasi ya kita bisa melihat dua aspek ya, technical approach ya, yang kedua adalah behavior approach. Dari technical berarti kita berbicara tentang manajemen science-nya, computer science dan operation research. Ya, ini tentunya hal-hal yang akan tentunya mendukung kepada manajemen sistem informasi. Ya, kemudian dari sisi behaviornya kita perlu melihat psikologinya seperti apa, ekonomi dan sosiologinya seperti apa. Dan aspek ini juga akan mendukung keberhasilan dari manajemen sistem informasi. Ya, di mana pendekatan teknis menekankan pada model yang berbasis matematika, ilmu komputer, manajemen dan riset, sementara pendekatan perilaku ya itu adalah masalah perilaku, integritas bisnis, strategisnya, implementasinya, sosiologi, psikologi dan ekonominya. Nah, ini adalah aspek sosial yang perlu juga menjadi instrumen atau parameter untuk bagaimana pengelolaan sistem informasi ini bisa berjalan dengan baik. Karena apa? Tentu banyak juga ya di dalam proses implementasi sistem atau teknologi banyak yang resistance. Kenapa? Karena takut pekerjaannya hilang, karena takut akan tergantikan oleh sistem, karena takut akan digantikan oleh robot. Dan sosiologi ini atau psikologi ini juga menjadi faktor yang perlu kita handle ya di dalam sebuah organisasi. Karena apa? Jangan sampai kita sudah investasi IT besar tetapi karyawan resisten. Ya, itu satu problem lain ya, non teknis atau behavior approach tadi yang saya sampaikan. Dan ini juga perlu ada pendekatannya. Ya, karena saya juga mengalami bahwa kita kembangkan teknologi, kembangkan sistem tapi karyawan ini resisten atau takut ya untuk menggunakan, takut untuk mengaktifkan, sehingga takut peran mereka tergantikan. Nah, ini seorang manajer, Bapak Ibu sebagai seorang ahli manajemen harus bisa memberikan solusi terhadap ini ya. Kemudian sistem informasi manajemen menggabungkan ilmu komputer ya ilmu manajemen, riset operasi dan orientasi teknis ya terkait dengan perilaku. Inilah sistem informasi manajemen. Yang ada 4 faktor utama di dalam uh, sistem informasi, pemasok perangkat keras, perangkat lunak, perusahaan bisnis, manajer karyawan, lingkungan perusahaan. Ini adalah faktor-faktor yang menjadi terlibat ya di dalam sistem informasi. Sedangkan dari sisi sosiotekniknya ya kinerja organisasi yang optimal dicapai melalui optimalisasi bersama sistem sosial. Jadi tadi sistem informasi itu secara teknikal harus bisa bekerja bersama-sama dari sisi behavior approach-nya yang merupakan aspek sosialnya. Jadi kalau teknikal dan sosialnya sudah oke, ini akan apa? Akan
bisa digunakan untuk meningkatkan kinerja, produktivitas dan seterusnya. Dan ini akan memberikan apa namanya kepuasan layanan teknologi itu, dan eh, teknologinya bisa diterima. Dengan diterima, kinerja meningkat, efisiensi meningkat, ya, produktivitas meningkat. Di end-nya adalah profitability-nya meningkat. Ya, ini adalah eh, harapan ideal setelah kita memahami bagaimana mengelola sistem informasi atau bagaimana manajemen sistem informasi di sebuah organisasi. Atau coba Bapak Ibu lihat ya, di tempat kerja Bapak Ibu masing-masing, bagaimana sistem informasi ini bisa memberikan nilai tambah tadi yang saya katakan, dan bagaimana pengelolaannya. Ini menarik untuk kita diskusikan, dan nanti akan saya tanyakan kepada Bapak Ibu yang mengikuti kelas saya. Nah, jadi ini adalah perspektifnya teknologi dari organisasi, dari sisi sosioteknik ya, kinerja sebuah sistem dioptimalkan ketika teknologi dan organisasi saling menyesuaikan satu sama lain ya. Jadi ini adalah keberhasilan yang hakiki ya di dalam penerapan sistem informasi di dalam organisasi. Jadi organisasi teknologi harus seimbang ya, harus seimbang. Itu Bapak Ibu, di akhir dari saya memberikan tugas Bapak Ibu membaca artikel ini, download artikel ini ya. Nanti saya akan letakkan di link ini di kolom komentar dari eh, video saya ini. Ya, jadi tugasnya adalah baca dan berikan resume dari hasil bacaan Bapak Ibu sekalian. Itu saja, terima kasih untuk mata kuliah kali ini saya sampaikan melalui video. Terima kasih dan semoga bisa dipahami.